makalah sing nomor 2 dari 30 mauidhah. 30 mauidhah niku sing 4 dari hadis, sing sekarine berarti yang 29 niku saking asar. Asar niki adalah aqwalus sahabat dan aqwalut tabi'in. Walaupun secara substansinya dawuh sahabat, dawuh tabi'in iki nggo sakjane nggih hadis Nabi. Karena sahabat tidak mungkin akan dawuh ngawur tanpa berdasarkan hadis Nabi. Tabi'in juga enggak akan ngawur tanpa berdasarkan hadis Nabi. Mulane apa yang dikatakan oleh sahabat, oleh tabi'in itu sajane nggih hadis Kanjeng Nabi cara maknane. Dan hadisnya Kanjeng Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginan sendiri, melainkan apa yang didhawuhna oleh Kanjeng Nabi niku dari Al-Qur'an. Ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya man labid alahu, orang yang tidak ngerti fikih termasuk dawuh-dawuh para mujtahidin, la hadisalahu, tidak akan pernah dia itu paham di dalam masalah hadis. Karena dalam mengartikan hadis niku sesuai dengan yang dijabarkan oleh para ulama dengan melalui fikih. Waman la hadisalahu la qur'ana lahu. Barang siapa yang tidak ngerti tentang masalah hadis, tidak akan ngerti tentang Al-Qur'an. Sebab Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah untuk memberikan penafsiran, untuk memberikan takwilan, untuk memberikan kejelasan tentang masalah Al-Qur'an. Sebagaimana didhawuhna walaqad arsalna rasulan litubayyin walaqad arsalnaka litubayyina lin nas. Muhammad, engkau saya turunkan untuk jelasno nanti menungso tentang isine Al-Qur'an. Berarti apa yang telah didhawuhna Kanjeng Nabi niku isine Al-Qur'an, dan apa yang telah didhawuhna oleh para sahabat, oleh tabi'in niku isine hadis Kanjeng Nabi. Lek ngono secara substansi walaupun namanya berbeda, dawuh sahabat niku nggih hadis, dawuh tabi'in niku nggih hadis. Karena kita mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in juga sama halnya dengan mengikuti kepada Rasulullah. Mengikuti pada Rasulullah termasuk mengikuti kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita mengikuti pada pemerintah, itu juga mengikuti kepada Allah Ta'ala. Karena yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah niku nggih Gusti Allah. Allah Ta'ala dawuh atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri, yaitu pemerintahan. Ada yang berpendapat kita wajib taat kepada pemerintah manakala itu cocok dengan Rasulullah, manakala itu cocok dengan Al-Qur'an, karena la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Perlu Anda ketahui, adanya Allah Ta'ala memerintahkan taat kepada Allah dan memerintahkan taat kepada Rasulullah. Ini berarti ada yang didhawuhkan Rasulullah yang zahirnya tidak sama dengan apa yang telah didhawuhna oleh Allah Ta'ala, atau hal-hal yang tidak didhawuhna oleh Allah Ta'ala niku didhawuhna karo Kanjeng Nabi. Seperti halnya wudu. Nah, wudu niku kangen al-qumur, terus kan ngusep maring irung, terus kan siwakan. Di Al-Qur'an gak enek. Di Al-Qur'an secara global, fa idza qumtum minas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Dibacan. Ilal ka'bayn. Nah, kemudian kita mengikuti kepada dawuh Gusti Allah oral ka'ban wangsilu wujuhakum, ternyata dijelaskan oleh Rasul sebelum kita maca wudu kangkon la wudu aliman lam yadhkur ismallah kon maca bismillah. Terus
Anak maneh laula anasuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Andai kata saya tidak memperberat umatku akan kuperintahkan siwakan setiap wudu. Berarti di dalam wudu diganggan siwakan. Terus diganggan tahlil, nyelan-nyelani tangan, nyelan-nyelani sikil, terus diganggan kumur madmadhah istinsak. Lha niku dirangkaiane dawuh Gusti Allah faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, lalu karena di dalam ajaran agama niku ada 3 unsur, 3 komponen. Niku siji syariat, nomor 2 i'tiqad, nomor 3 akhlak. Akhlak. Syariat perbuatan yang semacam itu harus kita laksanakan. Perbuatan sing kaya ngoten niku harus kita laksanakan. Niku jenenge syariat, aturan. Lalu setelahnya kita laksanakan, kita ikutkan kebenarannya. Baru setelahnya kita yakini kebenarannya, kita kembangkan, jadikanlah sebagai akhlak, sebagai tuntunan, sebagai karakter, sebagai napa niku karakter akhlak niku candak cekel. Misalnya kalau di dalam wudu kita diperintahkan untuk basuh wajah, untuk basuh tangan, basuh kaki, akut kepala, usah kepala dan basuh kaki. Ini artinya kita disuruh menjaga kebersihan. Disinilah letaknya kita harus berakhlak orang yang selalu menjaga kebersihan. Lah, dalam wudu niku latihane mawon, tapi jadikanlah akhlak. Akhlaknya bagaimana? Selalu selalu tahur, selalu kebersihan. Berarti orang yang tidak kebersihan tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Lho ngoten lho niki. Termasuk kalau di dalam haji misalnya. Kalau di dalam haji di khilalakum lail tiang sing ihram tidak boleh saidul barri ma dumtum kurma. Hurrima alaikum saidul barri ma dumtum kurma. Ketika kamu ihram tidak boleh untuk memburu hayawan, binatang-binatang darat yang di situ binatang kesit. Juga tidak diperbolehkan untuk motong pohon-pohon. Ini bagaimana? Jadikanlah akhlak. Jangan sampai kita niku mempunyai akhlak yang sering mengganggu binatang-binatang atau merusak binatang-binatang liar, biar binatang liar niku ya hidup di dalam alamnya sana. Jangan terus dibunuh, jangan dikurungi. Ini kan ya kurang baik, kan? Karena apa? Mereka itu juga ingin kebebasan. Jangan karena kesenangan sesaat terus kita mengkebiri mereka. Mengkebiri niku ya mencegah mereka untuk hidup bebas. Pasal ini dibalekno lah, umpama awake niku ingin hidup bebas terus mau dikurung, walaupun dikasih mangan, walaupun dikasih makan, dikasih apa, enak enggak, mau enggak. Ini kalian berakhlak semacam itu. Niki cara wong sakniki disebut dengan fikih bi'ah. Fikih bi'ah niku fikih lingkungan. Niki kan ngoten. Nah, di dalam waktu ihram jangan memotong beberapa pohon-pohon. Terus kita juga di dalam waktu istinja tidak diperbolehkan untuk istinja atau untuk qadil hajat di bawah pohon yang yang biasanya berbuah, pohon yang biasa digunakan untuk niup orang, untuk berteduh orang. Ini artinya jadikan akhlak. Akhlak bagaimana? Jangan sampai kita itu selalu mengganggu tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berteduh seseorang. Bikinlah seseorang enak. Terus kita tidak boleh kencing atau utai pada air yang mengalir, air yang kecil yang mengalir walaupun mengalir, atau air yang air yang diam. Kenapa? Mengganggu kepada seseorang.
Kenapa mengganggu orang itu akan jijik menggunakan air yang sudah digunakan untuk membuang kotoran semacam itu. Nah, ini kita jadikan akhlak. Nah, kita tidak hanya ngising di sungai yang mengalir, tapi malah teletong-teletong dibuang pada sungai yang mengalir. Ini menyalahi. Ini mestinya jinayat, itu kejahatan mestinya. Nah, ini bagi lingkungan yang semacam ini kita hanya kurang bisa memahami setelahnya didhawuhi karo Gusti Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, terus mandek nang kono. Kongkon wudu, hanya wudu di dalam sholat tok. Itu jane kan yo mestine nek kongkon wudu yo selalulah bersuci, selalulah berkebersihan, menjaga kebersihan. Nah kan mesti kan ngoten to anune. Nek mari wudu baune enggak enak dikongkon adus. Kemudian ketika akan kumpul dengan orang diperintahkan mandi, sholat id kemudian mandi, ada karhana kemudian mandi. Niki bagi orang yang cerdas mestinya yo jangan hanya fokus pada itu saja. Artinya kalau kita kumpul dengan orang lain jangan sampai baunya nggak enak. Ya harus selalu menjaga kebersihan dan jangan mengganggu pada orang lain dengan bau-bau yang nggak enak. Niku lek wong sing cerdas kan ngoten sini. Tapi karena sing diomongi niku yo udah komplain diomongi ngono ya gur ngono iku tok kan lek. Gak iso ngembangkan, gak iso menjadikan akhlak. Ini loh. Nggih seperti ini kita melakukan perintah Nabi, perintah sahabat. Loh iki cuma sahabat gak usah bukan Nabi, kita itu perintahkan untuk mengikuti Nabi. Sahabat itu tidak mungkin akan bertentangan dengan Nabi karena sahabat itu adalah orang yang menemukan Nabi, yang mengikuti yang mengetahui gerak-geriknya Nabi. Tentu apa yang telah dilakukan berdasarkan dengan perbuatannya Rasul, berdasarkan dengan pekerjaannya Rasul. Makanya kita mengikuti sahabat berarti mengikuti kepada Rasul. Nah, kita mengikuti Rasul, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita itu tidak usah mengikuti Rasul kayak itu sama manusia, tapi kita mengikuti Allah. Kita tahu mengikuti Rasul itu juga mengikuti kepada Allah Ta'ala, karena Gusti Allah menjamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Allah Rasul tidak pernah berbicara apapun berdasarkan dengan nafsunya, tapi apa yang telah disabdakan Rasul berdasarkan dengan wahyu dari Allah. Tidak berdasarkan nafsu, berdasarkan dari wahyu. Makanya kita belajar kitab ngeten iki yo belajar hadis berarti belajar Al-Qur'an. Enggak ngerti kitab ini piye carane nafsiri hadis wong kita enggak pernah ketemu karo Kanjeng Nabi. Dawuhe piye terus maksudnya piye kita juga enggak ngerti. Maka kita mengikuti kepada para sahabat yang telah mengetahui tentang apa yang telah disabdakan Rasul, apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Berarti kita mengikuti sahabat niku juga mengikuti kepada Rasul. Ngoten. Niki yang kula lan panjenengan mestine kudu cerdas niki sing diarani fikih bi'ah atau fikih sakofah. Sakofah itu selalu mengikuti kepada budaya peradaban. Nanti fikihnya hanya semacam itu, tapi kita kembangkan sesuai dengan peradaban zaman sekarang. Nah niku jenenge mulai dalam dia pakai peradaban. Nah, sini itu ya kontekstualisasi, mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diisyarahkan oleh hukum syariat. Hanya itu sebenarnya nih.